Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat ya, dengan judul besarnya Peranan Gereja dalam Masyarakat. Pada saat ini kami mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk bersama-sama berkumpul sehingga kita bisa mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat, sehingga rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian kita. Bagaimana kita bisa mempelajari peranan gereja dalam masyarakat ya, sehingga kita bisa menjangkau orang-orang di luar sana, memberikan mereka kasih yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, biarlah kita sampaikan kepada semua orang. Di sini judulnya pemulihan kekuasaan ya, pemulihan kekuasaan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Setelah kejatuhan, orang tua pertama kita kehilangan lebih daripada sekedar gambar Tuhan mereka yang asli. Bukan hanya manusia, tetapi bumi juga oleh dosa telah berada di bawah kendali si jahat dan harus dipulihkan oleh rencana penebusan. Pada saat penciptaannya, Adam ditempatkan dalam kekuasaan atas bumi, tetapi oleh menyerah kepada pencobaan, ia berada di bawah kuasa setan. Dan kekuasaan yang ia miliki diberikan kepada penakluknya. Jadi setan menjadi Allah dunia ini. Ia telah merebut kekuasaan atas dunia itu yang semula telah diberikan kepada Adam. Tetapi Kristus oleh pengorbanannya membayar hukuman dosa. Bukan hanya menebus manusia, tetapi memulihkan kekuasaan yang ia telah hilangkan. Semua yang telah hilang oleh Adam pertama akan dipulihkan oleh yang kedua. Tidak ada keraguan setelah kejatuhan, manusia kehilangan begitu banyak, termasuk kekuasaan yang semula diberikan kepada kita. Apakah kekuasaan yang hilang itu? Meskipun gagasan kekuasaan seringkali memiliki konotasi negatif sekarang ini, itu tentu saja tidak kembali di Eden. Apakah artinya ketika manusia untuk pertama kali diberikan kekuasaan atas bumi? Dan apakah yang gereja dapat lakukan untuk menolong orang-orang mendapatkan kembali beberapa yang telah hilang setelah kejatuhan yang tragis dari orang tua pertama kita di Eden? Ya, jadi kejatuhan manusia yang pertama. Ya, di situ Adam dan Hawa mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Ya. Mungkin mereka anggap bahwa mereka tidak lagi mempunyai pengharapan, ya. Tetapi di dalam kehidupan mereka, ya, mereka mendapatkan, ya, sudah bertahun-tahun yang mereka jalani, ya, bagaimana Yesus datang ke dunia ini, ya, menebus akan umat manusia, ya, walaupun dunia tidak kembali lagi sempurna sebagaimana penciptaan, ya. Tapi disinilah Tuhan memberikan pengharapan kepada umat manusia, ya, bahwa dengan apa yang kita lakukan, dengan menuruti setiap perintah Tuhan, dengan menuruti apa yang sudah tertulis, ya, bahwa kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa, ya, bila mana kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai iman seperti Yesus, ya, dan kita akan menjalani itu di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Bila mana kita bertanggung jawab, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, mungkin kita diberikan tanggung jawab yang besar, ya, kita lakukanlah itu dengan setia. Mungkin ada diberikan tanggung jawab yang terkecil, lakukan itulah dengan setia, ya. Walaupun kita berikan tanggung jawab yang besar, ya, masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari hal-hal yang terkecil, ya, sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita, ya, dengan doa yang sungguh-sungguh setiap pagi, setiap petang, ya, biarlah kita selalu memanjatkan akan doa kita kepada Tuhan, ya, sehingga aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kita lakukan, biarlah itu dapat memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia, ya, kita disibukkan oleh hal-hal yang hanya memuaskan akan diri kita sendiri, sampai kita lupa akan orang-orang di sekitar kita. Ya, biarlah pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini, ya, bagaimana biar kita diberikan kekuasaan, ya, jangan sampai kita mempunyai kesombongan di dalam diri kita, ya, karena dari kesombongan itu kita akan jatuh, ya.
biarlah kekuasaan yang Tuhan sudah berikan sejak mulanya, ya, pelajaran melalui orang tua kita yang pertama yaitu Adam dan Hawa, biarlah itu tidak terulang di dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita terus kembalikan itu kepada Tuhan, serahkanlah itu kepada Tuhan, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita melihat kembali bagaimana kehidupan Adam dan Hawa, mereka diberikan kekuasaan, diciptakan untuk berkuasa. Namun setan pada saat menggoda mereka, dan kemudian mereka dalam kejatuhan mereka, dalam kehidupan berdosa, mereka kehilangan banyak hal. Namun ingat, saat mereka sudah jatuh ke dalam dosa, kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di sini dikatakan bahwa seperti kita melihat dalam ayat-ayat di mana pada saat Adam dan Hawa mereka diberikan kuasa untuk merawat akan taman itu. Mereka diberikan kuasa untuk beranak cucu, memenuhi akan bumi. Walaupun mereka sudah hilang kekuasaan mereka sekarang ditaklukkan oleh si jahat itu. Tapi kita mempunyai harapan di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekarang meskipun melalui iman dalam Yesus, oleh penyerahan hidup kita kepadanya, dalam iman dan penurutan dan kerjasama, kita dapat berkata bersama dengan Daud, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Terdapat dalam Mazmur 138 ayat 8. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi setiap kita adalah alasan untuk meyakinkan dan yang bersukacita. Keyakinan dan sukacita, terutama kita menyerahkan diri kita kepadanya, agar kehendaknya dapat digenapi dalam kehidupan kita. Jadi kita mempunyai harapan, walaupun kita sudah berdosa, Tuhan memberikan sebuah harapan kepada kita, bahwa kita tidak sepenuhnya berada dalam kuasa setan itu. Kita diberikan kesempatan bagaimana kita dapat beriman kepadanya, memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki, di mana dia merasa bahwa tidak sanggup kalau tanpa pertolongan Bapa. Kita pun harus demikian. Kita harus memiliki iman sebagaimana Yesus miliki. Kita merasa bahwa kalau tanpa pertolongan Yesus kita tidak sanggup untuk menjalani akan kehidupan dunia ini. Sehingga pada saat kita mulai memiliki iman sebagaimana Yesus miliki, kita akan terus bergantung padanya, dan harapan yang telah diputarbalikan oleh setan akan menjadi jalan bagi kita untuk menjalankan setiap misi Kristus dalam kehidupan kita. Ya, di sini katakan kekuasaan adalah penata layanan atau manajemen memelihara dan mengasihi dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, orang tua pertama kita memiliki semua sumber daya dan wewenang yang mereka butuhkan untuk melaksanakan kekuasaan mereka yang akan mencerminkan kasih ilahi Tuhan akan ciptaannya. Ya, jadi ciptaan Tuhan itu menggambarkan akan kasih Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana taman yang Tuhan sudah ciptakan begitu indah, ya, di mana manusia yang pertama ini bisa memiliki, menguasai, yang memberikan nama kepada segala binatang. Ya, begitu pula dengan kita saat ini. Ya, biar pada saat kita ya diberikan oleh Tuhan kekuasaan ya untuk menjaga akan lingkungan kita, ya, baik itu di keluarga, di tempat kerja kita, di jalan, di gereja, dimanapun itu, ya, biarlah kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, dan kembali lagi kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, sehingga hikmat kebijaksanaan dari Tuhan itu akan menjadi bagian kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita pikirkan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, walaupun pada saat ini setan ya terus menggempur dari berbagai sisi, ya, tapi kita mempunyai kuasa yang lebih lagi, yaitu Tuhan kita. Ya, Tuhan kita menguasai dunia ini, ya, dan Dia pasti bisa melakukannya untuk kita bila mana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, ya. Biarlah kita terus memandang kepada Tuhan, ya, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada masing-masing kita. Ya, kalau tadi kita membahas mengenai kekuasaan yang telah Tuhan berikan, tapi saat ini kita membahas bagaimana batas yang Tuhan rindu agar kita mengetahuinya juga dalam kehidupan kita. Batas-batas di mana pada saat Tuhan menciptakan manusia,
Dia memberikan kepada mereka taman yang begitu indah. Banyak sekali kekuasaan kepada mereka, diberikan kepada mereka untuk memelihara akan taman itu, menjaga akan taman itu. Pada saat mereka diberikan kekuasaan itu, mereka diberikan batas, di mana batas itu bila mana dilanggar akan mendapatkan akan akibat dari setiap pelanggaran itu. Kalau kita melihat kembali mereka melanggar akan batas tersebut, di mana Tuhan rindu agar mereka mempunyai penilaian yang setia, memiliki pengendalian diri, memiliki akan penurutan yang sungguh-sungguh. Saat mereka melanggar akan hal tersebut, mereka pun akan hidup dalam dosa, sehingga kita pun dapat menerima akibat dari dosa itu. Dan ingat, pada saat kita hidup dalam kehidupan kita, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengajarkan kita bagaimana kita dapat hidup bermasyarakat, bagaimana kita dapat hidup menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Itu adalah buah-buah roh. Kalau kita sudah mempunyai hubungan bersama dengan Tuhan yang baik dengan Tuhan, maka saat kita bermasyarakat pun kita akan memiliki hubungan yang baik pula. Dan saat kita ingin orang lain berbuat sesuatu kepada kita, kita pun harus berbuat terlebih dahulu, karena kita harus menjadi contoh untuk orang lain. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita adalah umat-umat Tuhan, kita adalah orang yang beragama, kita orang-orang yang bertuhan, maka kita harus memberikan contoh dan teladan yang telah Yesus teladankan kepada kita, dan kita salurkan juga kepada orang lain. Di dalam Matius 7 ayat 1 dan juga ayat 12 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi. Saat kita telah melakukan segala sesuatu, jangan kita menghakimi orang lain, tapi biarlah kita doakan orang lain itu agar dia dapat hidup sebagaimana Yesus kehendaki. Dan juga di ayat 12 dikatakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa apa sesuatu yang kita kehendaki agar orang lain berbuat kepada kita, marilah kita perbuat terlebih dahulu. Karena pada saat kita berbuat terlebih dahulu, kita dapat mencerminkan akan kasih dan karakter dari Tuhan kita. Di sini katakan kesederhanaan gaya hidup sehat, di mana orang tidak melangkah pada treadmill konsumerisme yang tidak terkendali, ya, mendapatkan barang dan menghasilkan limbah. Kita dipanggil untuk menghargai ciptaan, ya, menahan diri dalam penggunaan sumber daya bumi, mengevaluasi kembali kebutuhan seseorang, dan penegasan kembali martabat kehidupan ciptaan. Ya, jadi bagaimana kita bisa, ya, mengendalikan akan diri kita, bagaimana kita bisa merawat bumi yang Tuhan masih, ya, berikan kepada kita. Ya, pada saat ini biarlah kita menghargai ciptaan Tuhan, ya, dan biarlah kita juga, ya, di sini katakan mempunyai hidup yang sederhana, gaya hidup yang sehat, ya, yang tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga membuat orang lain juga berdosa dengan kehidupan kita. Ya, biarlah pada saat kita, ya, mendapatkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, baiklah kita juga mempedulikan akan orang lain. Ya, bagaimana kita memelihara bumi ini supaya bumi ini adalah bumi yang penuh dengan kedamaian, bumi yang penuh dengan sukacita, ya, dan orang-orang lain bisa melihat, ya, walaupun kita ke depannya, ya, tidak akan menjadi lebih baik, ya, tetapi biarlah, ya, kita mulai saat ini untuk melangkah bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia pembawa damai kepada sesama kita. Kita mulai dulu di keluarga kita, mungkin di jemaat kita, di tempat kerja kita, sehingga orang lain bisa melihat dan mereka juga dapat melakukan itu. Di sini dikatakan bahwa sebagai tubuh gereja, ada banyak yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan, yang kita telah dipanggil untuk lakukan, menjangkau mereka yang membutuhkan. Terkadang itu adalah hal yang sederhana, seperti yang menyediakan makanan, pakaian, atau tempat tinggal kepada orang yang sangat membutuhkan. Meskipun memberikan bantuan penting, sesuatu yang melampaui
memberikan bantuan diperlukan untuk menolong orang dan memulihkan kekuasaan dalam kehidupan mereka. Meskipun kita harus selalu siap untuk memberikan alasan pengharapan yang ada pada kita harus kapan dan di mana saja kita harus bisa memenuhi kebutuhan firman, kebutuhan fisik mereka dan mengarahkan mereka ke jalan hidup yang lebih baik. Meskipun setiap situasi berbeda dan kebutuhan yang berbeda, kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dan sumber kesembuhan dan pengharapan di masyarakat kita. Ini merupakan bagian penting dari apa arti menjadi saksi kepada dunia akan kasih dan penyelamatan Tuhan yang kita sembah. Kita harus melakukan semua yang kita bisa lakukan dalam kekuatan Tuhan untuk menjadi pelopor cahaya dan pengharapan bagi mereka yang membutuhkannya. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak bisa melakukan lebih sedikit sementara kita memenuhi peran pelayanan ini. Kita sedang menolong mereka belajar seperti apa Tuhan kita itu. Dan juga dengan melayani kebutuhan fisik mereka, kita membuka jalan bagi hati mereka untuk dijangkau oleh Roh Kudus. Inilah yang Yesus lakukan, dan untuk melakukan ini kita dipanggil. Jadi sungguh sangat luar biasa. Kita mempunyai tugas dalam kehidupan di dunia ini. Bukan kita hidup untuk menyenangkan diri kita saja, tapi kita dipanggil untuk menyalurkan kasih atau karakter Tuhan kepada orang lain. Saat kita melakukan bagian kita, Tuhan akan mempercayakan bagian yang lebih besar lagi, sebagaimana perumpamaan talenta. Kalau kita melihat 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, di mana 2 orang ini, 5 dan 2 ini mengembangkan talentanya, Tuhan memberikan mereka lebih banyak lagi tanggung jawab yang mereka harus jalankan. Saat kita telah menerima talenta itu, jangan kita menguburkannya sebagaimana orang yang menerima 1 talenta itu, tapi biarlah kita salurkan talenta kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Di mana dikatakan bahwa saat kita menyalurkan tanggung jawab kita kepada Tuhan melalui membantu orang lain, memberikan mereka tumpangan, pakaian dan lain sebagainya, dalam hal-hal terkecil, kita pun akan setia dalam hal-hal terbesar. Dan saat kita memberikan mereka suatu pengaruh yang baik, suatu teladan yang baik, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan mereka. Saat ini fokus kita bukan membaptiskan jiwa, tetapi bagaimana kita membawa jiwa itu kepada jangkauan Tuhan. Bagaimana mereka dapat melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga pada saat mereka dipanggil, mereka dijamah oleh Kudus, maka saat itulah mereka akan membuka diri untuk menerima akan juru selamat sebagai pribadi mereka. Ya, dan juga di sini ya pelajaran yang indah yang kita dapatkan pada saat ini. Ya, jangan hanya kita berteori dan teori. Baiklah kita praktekkan apa yang sudah kita baca, ya kita praktekkan apa yang kita sudah dengar, ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini itu akan berkuasa, sehingga orang lain pun dapat melihat dan mereka juga dapat melakukan itu. Ya, inilah peranan gereja sebenarnya yang harus dilakukan. Bagaimana peranan gereja dalam masyarakat, bukan hanya dalam lingkungan di dalam, tetapi keluar, yang menjangkau orang-orang di luar yang masih membutuhkan uluran ya tangan kita, ya, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga gereja di sini bukan gereja secara fisik, tapi inilah kita. Diri kita ini adalah gereja, dimana bagaimana kita sudah menerima akan karakter Tuhan itu, kita harus salurkan. Jangan kita hanya terima, tapi kita tidak salurkan kepada orang lain. Dan biarlah kita menjadi penatalayan yang setia, penatalayan yang menjalankan apa yang Yesus kehendaki. Karena saat kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan dan juga kita ada penatalayanan, tapi seringkali kita melupakan akan kesetiaan itu, melupakan akan tujuan daripada penatalayan itu, sehingga kita saat kita hidup, kita tidak bermasyarakat dengan baik, kita tidak dalam kehidupan kita tidak menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah itu.
Saat ini kita dihimbau untuk menjadi penatelayan yang setia. Penatelayan yang setia dalam hal-hal terkecil dalam kehidupan kita, dalam setiap kebutuhan, pilihan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Marilah kita menjadi penatelayan yang setia. Adalah sangat sulit dari sudut pandang kita saat ini. Tenggelam sebagaimana kita berada di dunia yang telah jatuh, untuk membayangkan apa yang telah hilang dari kita karena kejatuhan. Dunia yang jahat ini adalah segalanya mengungkapkan kepada kita asal mula kita dan asal mula dosa. Kematian dan kejahatan kita akan menganggapnya biasa saja sebagai bagian dari hidup itu sendiri. Namun cerita kejatuhan menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Buku Kejadian menyatakan bahwa Adam dan Hawa berkuasa di atas dunia. Kemudian tepat setelah mereka berdosa, tiba-tiba hubungan mereka dengan dunia berubah karena mereka telah berubah. Dan fisik dunia ini sendiri juga berubah. Tiba-tiba kekuasaan yang mereka telah nikmati hilang dan akibatnya besar sekali. Semak duri dan rumput duri akibat air bah dalam Kejadian 7 ayat 12. Padang pasir dan padang gurun, rangan bumi untuk pembebasan dalam Roma 8 ayat 19 sampai 22 adalah beberapa gambaran kata yang Alkitab gunakan untuk menjelaskan efek atas dosa itu sendiri. Di dalam Handbook of Seventh-day Adventist Theology dikatakan di buku Review and Herald jilid 12 halaman 254, bagaimana bersyukurnya kita seharusnya untuk rencana keselamatan dan akan memulihkan semua yang telah hilang dan menawarkan kepada kita janji masa depan dan jauh lebih baik daripada masa lalu dan masa kini. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa pada saat kejatuhan Adam dan Hawa pada saat itu, segala sesuatu yang telah mereka nikmati bersama dengan Tuhan pada saat itu hilang. Pada saat itu juga, pada saat mereka melihat semak duri, rumput mulai layu, daun-daun pohon-pohon kering dan jatuh. Pada saat itu mereka merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Pada saat mereka melihat kembali hubungan mereka dengan Tuhan yang begitu jelas, mereka dapat bercakap-cakap dengan Tuhan sendiri pada saat di Taman Eden itu. Setelah telah hilang, mereka merasa bahwa segala sesuatu itu sangat berbeda, dan itu akibatnya sampai sekarang kita dapat melihatnya. Bagaimana kehidupan dunia itu yang sangat rusak pada saat kejatuhan itu. Dan sampai saat ini kita merasakan bagaimana dunia hari ke hari bertambah buruk. Tapi ingat, pada saat kita melihat semuanya itu, kita melihat bahwa janji Tuhan pada saat Dia datang ke dunia ini menjadi pelepas bagi kita. Saat itulah harapan timbul dalam kehidupan kita, bahwa kita mempunyai juru selamat. Dia datang ke dunia ini tanpa melihat kondisi yang sangat rusak ini, tapi Dia datang untuk memulihkan setiap kita. Kita mempunyai harapan. Saat kita mempunyai harapan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Dia berikan. Harapan yang sangat luar biasa. Pengorbanannya di kayu salib menjadikan kita layak menjadi anak-anaknya. Kita setelah diikat kembali, yang tadinya tali itu telah putus, tapi kita telah disambung kembali melalui tali kasihnya Yesus. Saat kita telah diikat kembali, jangan kita putuskan lagi tali itu, tapi teruslah memandang kepada Yesus. Saat kita memandang kepadanya, harapan itu akan timbul dalam kehidupan kita. Harapan itu akan kembali diubahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus memandang kepadanya, terus menjadikan Dia sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak rindu saatnya tiba atau kedatangannya nanti, kita dapat bersama-sama dengan Dia, menikmati suasana sebagaimana Adam dan Hawa pada saat yang lalu telah menikmatinya. Kita pun akan menikmati suasana yang sama kalau kita terus setia dalam kehidupan kita, dalam penatelayan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Saat kita setia dalam hal-hal itu, maka kata yang akan keluar dari mulut
Tuhan sendiri. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Inilah akan kita dengar dari mulut Tuhan kita sendiri. Kalau kita setia saat sekarang ini dan saat sampai kehidupan yang akan datang. Ya, dan biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi Amin. bagi orang lain. Ya, berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Baiklah kita berdoa, minta tuntunan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ya, sehingga biarlah dalam kehidupan kita terus memandang kepada Tuhan, iman seperti Yesus. Biarlah itu akan menjadi bagian masing-masing kita, dan kita mempunyai peranan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, biarlah kita lakukan itu dengan setia. Kita lakukan itu dengan penuh kejujuran. Ya, sehingga Tuhan yang bertakhta di tempat yang maha tinggi akan melihat itu, dan Dia akan selalu memberkati masing-masing kita. Ya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.